kolaborasi. Iya, Sudah kolaborasi. Apakah ada nama grup sendiri dari? Oh enggak, kita berdiri atas nama masing-masing. Ini kolaborasi antar personal gitu ya. Jadi memakai namanya masing-masing. Kita kolaborasinya, penggabungannya cuman masalah di ide kreasinya aja. Oh, EDM. Ini yang menarik ya. Ini beberapa musisi yang lumayan terkenal juga kayak Weird Genius dan lain itu sudah mulai terlebih dahulu gitu. Apakah ini terinspirasi atas itu atau gimana? Basically sebenarnya inspirasi banyak ya, nggak cuman dari yang lokal tuh, nggak cuman Weird Genius. Kalau di kalangan profesi yang sebidang sama saya, ada Weird Genius, ada Blue Claire, ada banyak lah ya. Dulu sebelumnya ada Angger Dimas juga yang go internasional dan lain-lain. Inspirasi pasti ada, tapi lebih kepada keinginan untuk bisa berkarya aja sih yang membuat kita akhirnya menelurkan lagu ini gitu loh. Kalian ketemu bertiga gimana? Maksudnya bisa milih si Laura, bisa milih si Jo, gimana? Siapa mengajak siapa? Bobo di mana? Sama siapa? Sama Jokaso itu saya kenal dari 2018. Kita pernah bikin proyek duo bareng dulu. Jadi sebenarnya udah lama ngobrol soal musik gitu ya. Sering tuker ide, sering tuker referensi. Kalau sama Laura, saya kebetulan satu manajemen. Kita satu manajemen artisnya gitu ya. Dan kebetulan juga Laura punya suara yang enak, yang cocok sama lagunya. Jadi ya kenapa enggak kita ajak. Terus yang menarik juga tadi ada video klipnya gitu. Video klipnya sendiri kan pakai animasi nih. Itu bisa kita bilang mirip-mirip kayak Gorillaz gitu. Oh, ikutin juga Mas. Oke. Apakah itu maksudnya kedepannya itu akan terus seperti itu video klipnya menyembunyikan identitas si. Kalau kita kan nggak disembunyiin. Covernya udah Kita jelas di praktik ya. ya, jadi sebenarnya diumbar. Jadi sebenarnya ide dari pembuatan video klip ini sebenarnya dari manajemen ya. Dari manajemen lucu juga ya kali kalau punya video tuh berupa animasi, dan kebetulan ada salah satu animator muda namanya Puang di daerah Surabaya yang memang pernah menang beberapa kategori champion lah ya, Animasi nasional. Animasi nasional gitu, dan sangat berbakat, anaknya masih muda banget gitu. Kenapa enggak kita coba untuk kolaborasi dengan dia, sekaligus bahasanya tuh apa ya, cintailah produk lokal Indonesia. Kita ngangkat bakat-bakat Indonesia yang memang kita bisa ajak kerjasama dan memang hasilnya baik dan bagus, ya kenapa enggak gitu. Kalau sendiri menyatukan persepsi dengan dua orang musisi yang bisa dibilang kritis, gimana? Enak banget jujur sama mereka tuh, karena kritis itu bukan berarti mereka maunya gini. Kritis itu artinya mereka pengen sesuatu itu perfeksionis gitu. Nah, orang yang kritis itu, kenapa aku suka kerja sama orang yang kritis, karena aku juga tipikal orang yang perfeksionis. Jadi aku juga pengen semuanya tuh kayak perfect ya, ini perfect ya, ini perfect. Jadi kritisnya tuh lebih ke situ, dan untungnya mereka open discussion. Jadi bukan yang kritis yang egois. Maksudnya kayak enggak, menurut gue gini ya gini gitu. Enggak, karena gue lebih tahu, jadi apa mau gue gitu. Enggak kayak gitu. Jadi mereka tuh saling melibatkan gitu. Bukan berarti karena lo nggak ngerti apa-apa, jadi karena lo nggak ngerti apa-apa lo dengerin omongan kita aja, lo nggak usah ikut. Kan ada yang kayak gitu tipenya kan. Tapi mereka kebetulan nggak seperti itu, makanya kita bisa kerja sama. Kalau yang kayak gitu mungkin aku nggak bisa kerja sama sih. Apakah kedepannya akan tetap seperti ini? Enggak, Mas. Sebenarnya ini mungkin salah persepsi ya dari Mau tadi barengan ya. terus nggak itu pertanyaannya kali? Ya kalau kolaborasi Bikin buat trio gitu ya, kayak. kalau bikin trio sih enggak ya, tapi kalau misalnya kolaborasi bertiga bikin lagu lagi mungkin, atau mungkin Jokaso bikin sendiri, atau mungkin Laura sendiri. akan jadi diva misalnya gitu ya, akan jadi penyanyi, bikin single sendiri, ngeluarin single sendiri kayak teman-teman penyanyi yang lain, atau mungkin saya juga ngeluarin sendiri, bisa jadi seperti itu gitu. Atau mungkin kami kolaborasi dengan yang lain, bisa jadi.
Iya. Mas Yu sendiri kan memang fokus di musik, sedangkan kalian berdua kan masuk di acting juga. Nah ini harus ngalahin salah satu. Maksudnya, Oh, pertanyaan yang tadi ya. nah itu lah maksudnya. Sebenarnya lu passionnya lebih kemana gitu untuk sekarang? Gue yang jawab. Passion gua is cuan. Setuju. Bener nggak? Nggak canda. Sebenarnya yang penting masih dalam sebuah kategori kesenian ya, baik itu seni peran, seni musik. Buat saya sama aja. Tapi kebetulan kalau saya lagi lebih banyak berkutat di wilayah musiknya. Kalau Laura mungkin seimbang atau mungkin sedikit lebih banyak di daerah seni perannya. Kalau Jojo mungkin di seni musiknya full time. Kayak gitu-gitu sih. Tadi di Behind the Scene kan beberapa kali dinotis ada perbedaan visi misi. Itu gimana cara kalian bertiga untuk melakukan itu? Waduh, visi misi perbedaan. Karena kalau boleh jujur, Jokaso sendiri tuh punya warna musiknya beda sebetulnya. Nggak sekeras ini. Dimas pun di DJ juga sebenarnya ada spektrumnya lah seperti itu. Tapi justru ketika kita udah sering-sering tektokan terus kolaborasi, akhirnya ya mau nggak mau jadi apa ya, maksudnya tantangan. Lebih kayak tantangan bahwa kita bisa nih bikin lagu yang ada Jokasonya, ada Dimasnya, dan cocok dinyanyiin sama Laura gitu sih. Itu menjadi kepuasan sendiri buat saya yang emang menggeluti produksi musik seperti itu sih jatuh. Intinya sih kalau mau kerjasamanya berhasil ya harus saling mau mengalah satu sama lain dan mendengarkan buka kuping, rendahin hati, dengerin, baru bisa kolaborasi. Dalam sebuah lagu itu kan biasanya ada cerita dan juga ada pesan yang pengen disampaikan. Dalam lagu ini apa? Pesannya yang pengen disampaikan memang satu, bahwa suatu saat nanti di semua orang di dunia ini akan ketemu satu, mungkin udah ketemu ya, mungkin your lucky stars itu adalah nyokap lo, your lucky stars can be your brother, can be your sister, bisa jadi orang yang baru ketemu kayak sahabat lo. Pasti ada satu titik di mana manusia itu ketemu lucky star buat dirinya sendiri. Jadi itu sih sebenarnya yang pengen banget kayak lagu ini untuk lucky star kita semua. Mungkin singkatnya lagu ini bercerita tentang masing-masing orang pasti butuh support system. Ya benar. Kita nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada support system, entah istri, entah seorang ibu dan macam-macam ya. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang itu gitu. Harapan lo apa sih? Apakah lagu ini akan diterima nih maksudnya? Nah itu pertanyaan yang kita nggak bisa jawab tuh. Apakah diterima atau enggak? Karena kan lo tau sendiri musik sekarang itu nggak kayak dulu. Iya. Orang bisa dengan free ngambil di platform dan segala macam. Dan pangsa pasar musik Indonesia itu apakah seberapa pesimis sih, seberapa optimis sih kalian? Sebenarnya pertanyaan Mas itu sama seperti waktu kita nggak pernah nyangka bahwasannya musik senja akan diterima sama kita. Tapi ternyata diterima. Jadi sebenarnya kita dengerin musik itu kan dulu nggak ngelihat genrenya apa. Asal enak di kuping kita akan suka. Taunya dangdut misalnya, taunya mungkin lagu balad atau mungkin lagu-lagu macam kayak Kahitna atau mungkin The Groove yang jazzy, pop jazz. Tapi enak, kita terima. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita buat lagu enak gitu. Thank you. Thank you, sama-sama.